Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani Mulyadi dengan NIM 2405 1204 137 akan melakukan praktikum routing dinamik sebagai salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelum itu, apa itu routing dinamik? Jadi routing dinamik itu sama saja routing dengan statik ya. Cuman bedanya routing dinamik itu nanti routernya bisa dikatakan mempunyai kecerdasan sendiri untuk menentukan jalur mana yang terbaik yang dilewati suatu data seperti itu. Jika pada routing statik kita mengisikan tabel manual, satu tabel manual, misalkan jika dari PC1 mau ke server 1 itu melewati gateway yang mana, melalui IP yang mana, secara detail tiap-tiap routernya, tapi pada routing dinamik itu tidak perlu. Pada routing dinamik hanya diisikan network yang terhubung pada router tersebut. Jadi untuk router 1 misalnya router 0 ini terhubung dengan PC1, PC2, 1, 2 juga. Itu berarti dihubungkan hanya 4 itu saja. Ini juga berarti hanya 3 saja, ini hanya 4 saja. Jadi tidak perlu sedetail dengan router statik seperti itu. Dan memang kelebihannya routing dinamik ini akan membuat pekerjaan lebih mudah dan atau bisa dikatakan lebih ringan daripada routing statik. Tapi kekurangan dari routing dinamik ini memang kerja router itu akan semakin berat karena router sendiri nantinya akan memiliki satu algoritma atau bekerja lebih banyak dengan mengatur jalur mana yang terbaik yang dapat dilewati oleh satu data gitu ya. Dari PC1 mau ke server 2, router ini akan memperhitungkan jalur mana yang terpendek dan paling efisien. Dan selain daripada itu, jika satu koneksi terputus misalkan, itu router akan langsung memperbarui tabelnya. Jadi pembaharuan tabel routing itu sendiri akan dilakukan secara otomatis oleh router. Seperti itu. Nah, terdapat banyak sekali beberapa algoritma dalam menentukan cara untuk menemukan jalur yang tercepat. Nah, salah satunya RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, ASPF, Open Shortest Path First, EIGRP, Internal Gateway Routing Protocol, BGP, dan Border Gateway Protocol. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan untuk menerapkan yang RIP ya, Routing Information Protocol, seperti itu. Nah, untuk rancangan yang akan kita pakai seperti yang di sini, server 1, server 2, router 1, 2, 3, PC1, 2, 3, seperti itu. Dengan IP-IP yang sudah ditentukan di sini, dapat kita lihat. Router 0, 1, 2, ini 1, 2, 3 berarti ya. Untuk IP-nya juga sudah diatur, ini 1611. Oke. Default gateway-nya. Kemudian untuk PC2 juga sudah. Satu 65 ya. Gunakan CIDR 26 karena subnet mesh-nya belakangnya 192. Seperti itu. 165 116. Oke. Ini juga menggunakan CIDR yang 25 128 dengan 254 ya. Maaf. Untuk IP address 1253. Seperti itu. Server 1 itu menggunakan CDR 24. Server 2 menggunakan CDR 24 juga sama. Seperti itu. Sekarang saya akan langsung melakukan percobaan. Sebelum percobaan itu kita akan mengatur dulu RIP-nya pada router pertama. Nah, untuk RIP-nya saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita coba kembalikan ke setting yang semula. Nah, jika pada default setting Cisco Packet Tracer pada RIP ini, RIP routing ini menggunakan versi 1 seperti itu. Versi 1 itu tidak menggunakan classless atau CIDR routing protocol, tidak melalui subnet mesh. Maka dari itu kita harus merubahnya ke versi 2 seperti itu. Versi 2 dulu. Nah, untuk merubahnya tadi ke CLI,
coba untuk tadi ya, no auto summary. Oke, kita ulang. No auto summary. Oke, kita ubah jadi versi 2. Oke, udah. Oke, sekarang kita lihat RIP-nya. Nah, versi 2. Nah, sekarang pada RIP, jika pada sebelumnya kita pada static menambahkan langsung lebih banyak ya, network dan mesh secara detail, kita hanya menambahkan network yang terhubung saja. Contohnya ini. Ini terhubung dengan IP-nya adalah 6811. Maka itu kita langsung saja tambahkan 162 168 192 2 1 1. Oke. Satu 192 168 terbalik. Kita ulang. 92 168 11. Oke. Nah, kenapa di sini belakangnya kemudian tidak seperti yang sama? Karena di Cisco Packet Tracer sendiri itu bisa dikatakan CIDR-nya bagaimana ya? Tidak ada settingannya secara khusus ya. Jadi mereka menganggapnya semuanya 24 CIDR-nya seperti itu. Untuk 42 juga. Untuk integration 165 ya. Nanti akan sama juga. Pasti 00 65. Nah, sama 00 gitu. Padahal ini kan kalau misalkan CIDR menggunakan CIDR dibagi gitu ya. Ini ada dua network yang berbeda. Tapi karena di Cisco Packet Tracer ini entah bagaimana settingannya CIDR ini tidak terbaca seperti itu. Jadi ini dimasuk mereka kategorinya dalam satu network yang sama. Kemudian kita masukkan untuk yang terhubung dengan router 2 ya, atau di sini tulisannya router 1. Dengan router 1 dengan router 2 berarti 12.12.12.0 ya. Oke. Nah, di sini juga 12.00. Oke, ini dengan 3 berarti 1313. Router 1 dengan 3 ya. 13.0 harusnya bisa ya. Oke. Seperti itu. Ini untuk router pertama, router 0 ya. Oke, save. Sekarang untuk router yang kedua. Sama sebenarnya. Bisa dilihat ini terhubung dengan 192.168.1.253 kan untuk PC3. Tapi mereka jadi menghitungnya seolah-olah ini tuh masih dalam satu network yang sama itu, padahal berbeda. Kemudian dihubungkan dengan 2323 ya. Dengan ini network 2 dengan network 3 berarti saya namai 232323 jadi 23000. Nah, terus kemudian terhubung juga dengan network router 1 berarti 12. Nah, itu. Ini bisa dapat dilihat. Kemudian lanjut ke router yang ketiga. Router yang ketiga ada 4 keterhubungan ya. Dengan 13. Nah, dengan router 1 ya. Router 3 dengan router 1 13. Router 2 dengan 23. Router 2 dengan router 3 dengan server 1 itu 33333 gitu ya. Dengan server 2 444. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan coba simulasi. Mengirim PDU, tapi sebelum itu kita hanya mencentang CMP-nya saja. Oke. Kita coba skenario berdasarkan yang ada di sini ya. Kita coba untuk tapi sebelum itu bisa dilihat show IP route ya, atau tabelnya apa saja yang terhubung. Nah, kita lihat show IP route untuk yang router pertama misalkan CLI config tapi di sini ya.
maaf sebelumnya ini dibuka di router CLI-nya ya, soal root ya. Nanti di sini CLI ya. So IP, maaf kita cek sekali lagi. So IP root, oke. Oke, salah. Kita coba salah ketik. So IP route. Oke, nah dapat dilihat ya. 12 1 router 1 dengan 2, router 1 dengan 3. Nah, ini udah otomatis, lihat. Kita hanya menambahkan 4 ini saja, tapi terhubung otomatis 33 dengan 44 juga terdapat itu ya. Tuh via 13 secara otomatis, teman-teman. Oke, kita coba simulasinya mulai dari PC1 ke PC2. Kita lihat PC1 ke PC2. Oke, kita coba lihat. Oke, maaf teman-teman. Kita coba lagi. Oke, sudah terkirim ya. Kita coba dipercepat saja. Oke, bisa ya. Karena ini masih dalam satu router yang sama. Oke, kita coba yang lain lagi. 1 ke 3. 1 ke 3. Oke, kita coba. Oke, di sini terkadang di Cisco Packet Tracer ini entah bagaimana terjadi error seperti itu, teman-teman. Kita ulangi lagi. Padahal routingnya sudah benar. Tuh, sekarang malah sudah bisa gitu ya. Jadi memang harus dicoba agak berkali-kali. Oke. Bisa ya. Berhasil. Kita yang kedua selanjutnya. PC1 ke server 1. Oke. PC1 ke server 1 kita kan tidak memasukkan lewat default gateway mana untuk mencapai server 1. Tapi kita lihat bukti dari routing dinamik ini bisa mendapatkan alamat tersebut. Dipindahkan ke router 2. Oke, seperti biasa selalu gagal pada percobaan pertama. Kita coba ke percobaan. Oke, bisa tersampaikan. Apakah bisa kembali lagi? Ya, bisa dikembalikan lagi. Oke, berhasil ya. Kemungkinan mungkin gagal itu masih belum terkoneksi dengan baik ya. PC1 ke server 2. Server 2. Oke. Sepertinya sedang mengkonfigurasinya otomatis. Oke, router 2, server 2. Oke, berhasil. Kemudian PC3, PC1. Ini yang tadi sebenarnya sudah ya. PC3 dibalik saja. Oke, berhasil. PC3, PC2. Oh, ini banyak sekali ya. Kita coba saja langsung dari server 1 misalkan PC3. Ini artinya terhubung ya. Oke, berhasil ya. Nah, ada hal yang unik. Kita coba untuk di sini ya. Nah, ini tracing route juga ya, trace route dulu. Kita coba dari PC1 trace route ke 333 ya.
Coba trace route ke itu berarti 33 1. Oke, kita coba lihat bagaimana nanti untuk mendapatkan rutenya. Oke, kita berhentikan sebentar dulu. Apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Oh ya, ini diubah ke real time dulu teman-teman ya. Kita coba confirm. Oh ya, ini sudah. Tadi simulasi. Oke, ini berhasil ya. Melalui 192.168 ini gateway terus 13.13.3 itu kan router ini ya, gateway ke sini ya. Terus 3331. Oke. Dapat dilihat. Sekarang kita coba untuk jika router 1 sampai router 3 kita putus salah satu routernya. Oke. Kita coba ini putus. Maaf. Kita coba putuskan ini router 1 ini. Oke. Kita coba tunggu beberapa detik ya. Kita ke simulasi lagi. Apakah masih bisa terhubung atau tidak? Seperti itu. Filters sudah ICMP saja. Kita tambahkan PDU. Oke, ke server 1. Coba. Nah, bisa ya. Jadi routernya itu otomatis untuk mencari jalur yang masih terhubung dengan titik ini. Oke, berhasil ya. Berhasil. Oke. Bisa. Seperti itu untuk routing dinamik. Jadi memang kelebihannya itu kita tidak mengeluarkan effort yang sebanyak ketika menggunakan routing statik. Karena routing dinamik ini routernya sendiri yang secara otomatis memasukkan jalur-jalur antara data sumber ke data tujuan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.